إلهنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين إلهنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nopo arane kepanggih Nggih. bisa podcast teng griya kula. Alhamdulillah. Asline kula pun suwi kepengin ngejak jenengan podcast bareng, cuma kula ngertos jenengan niku jadwale kathah ngoten ya. Tapi untungnya karena mungkin kesempatan niki nopo arane corona pandemi tadi ada kesempatan malah justru ada berkah waktunya ya undang jenengan bisa kan gabung ya suatu matur suwun kebanggaan juga bisa gabung di podcastnya jenengan di channel Ma'rufi Official. Istimewa, kita kehadiran tamu istimewa. Wah, mboten. Beberapa hari yang lalu ada politikus kesini, tetapi sekarang ya kan? Tapi ini bukan politik ya, saya tidak tahu. Kalau politik kita ngobrol-ngobrol ringan mawon, karena kalau ngertos bahwa Mas Luki ini viewernya banyak gitu kan. Subscriber YouTube-nya juga banyak. Viewer Instagramnya juga banyak, Facebooknya juga banyak. Semoga channel YouTube saya kecipratan. Amin. Semoga ya mungkin dengan saya bisa di sini, teman-teman yang di channel saya juga mungkin bisa ikut nonton di sini. Nanti juga jangan lupa nanti di subscribe juga channelnya Pak Ma'ruf ya. Oke. Mas Ustadz nggih. Mas Ustadz. Kita kan seumuran. Kalau di sini seumuran, kalau di panggung mungkin aku juga ada. Kita kan seumuran, jadi orang-orang ngomong wong tiang-tiang niku sanjang Mas Ustadz nggih, Mas Ustadz mau. Mas Ustadz Yan Luki Aditya. Mas Ustadz Ma'rufi. Yan Luki Aditya. Pertama, yang saya penasaran itu karena dari sekian dari sekian teman-teman Az-Zahir, nama yang paling keren adalah Yan Luki Aditya. Tapi cuma label namanya. Orangnya enggak segitu kayaknya, enggak keren gitu Pak. Yan Luki Aditya. Apa maknanya? Kalau masalah itu saya juga awalnya bingung nih Bu Yai. Yan Luki Aditya ki opo sih artine? Sempat kula tanglet kalih. Ya kebetulan karena yang ngasih nama memang orang tua, Bapak Yan Luki. Pak Rien waktu zamannya Sugeng, Pak Yan Luki artinya apa sih? Akhirnya dijawab, Yan Luki itu Yan terdiri dari kata Yan Luki Aditya kan 3 suku kata nih ya. Yan itu diambil dari dulu katanya di ejaan Belanda, kalau di Belanda itu Jan. Di Jawa jadinya Yan gitu. Kalau Luki mungkin ya mboten asing Inggris. Inggris artinya beruntung. Laki beruntung. Kalau Aditya katanya yang berwibawa dari Sanskerta Indonesia gitu. Jadi Yan ya mungkin karena juga Yan diambil, saya lahirnya di bulan Januari gitu. Yan Januari, di bulan Januari Luki artinya orang yang beruntung dan Aditya yang berwibawa. Alhamdulillah ya, memang sebuah nama yang baik membawa satu buah doa, dan tentunya memang saya merasakan alhamdulillah dengan nama yang dikasih orang tua, meskipun nggak berbau-bau Arab, dan karena saya terjunnya di dunia majelis kayaknya kok kurang pas ngono, tapi kan ternyata meskipun itu apapun bahasanya, tetapi ternyata di dalam sebuah nama itu memang terdapat sebuah doa yang berharap semoga baik untuk saya dan untuk keluarga. Ya. Amin. Jadi memang
nama yang baik itu tidak kemudian harus pakai bahasa Arab. Yang penting artinya kan Mas Luki, ya kan, bukan bahasanya. Ada orang namanya Tony. Tony, berarti apa nih Kiai? Iya, namanya Tony. Nama lengkapnya siapa Mas? Saitoni Rajim. Itu orang malah gadas. Namanya Tony, nama lengkapnya Saitoni Rajim. Itu kan elek itu kan. Enggak ada manfaatnya itu malahan kan. Justru ya mending yang ngerti lah gitu ya. Ya. Tapi artinya baik. Ya, makanya saya pertama kali ngertos jenengan itu adalah pada waktu jenengan kita undang untuk acara haflah akhir sanah di Pondok Pesantren Safi Akram. Pada waktu itu grupnya masih Al-Munsyidin pada waktu itu kan. Yan Luki Aditya. Ketika orang-orang mendengar nama Yan Mas Luki, itu sudah Masya Allah. Sebenarnya nggak cuma saya sih kan banyak ya. Aduh, apalagi santri-santri ada santriwati. Ini loh ya, kalau misalnya jenengan saya bawa ke Pondok Putri, ramai, iya ramai betul ini. Aku juga lewat depan pondok ada santri tidak. Khawatir nanti kalau ada yang ngerti. Ya mungkin kalau kalangan santri atau santriwati kan mungkin banyak yang tahu kan. Ya. Kalau orang-orang awam ya udah siapa sih Mas Luki? Tapi nak digawe nang Pondok Putri waduh ramai betul Mas Luki, wah subhanallah. Ya kayaknya juga pernah ya dulu itu saya pernah misi di pondok waktu apa ya kalau enggak salah bulan puasa itu pas bareng sama yang vokalnya sendiri kok Pak ya. Mas Sofi Pak ya? Mas Sofi ya. Iya Mas Sofi juga pernah. Kayaknya juga jenengan di situ cuman memang belum akrab sama jenengan juga sih. Gitu. Lama. Sekitar ya masih di Al-Munsyidin. Ya 4 tahun lalu, 4 tahun lalu. Acaranya sore kayaknya yang buat Nah. Baik. Mas Ustadz Luki. Mas Ustadz Luki. Yang saya heran itu adalah apa namanya Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin, kemudian teman-teman Az-Zahir termasuk wabil khusus panjenengan adalah menjaga kualitas suara. Kenapa itu saya heran karena beberapa hari yang lalu saya latihan. Oh ya, sempat status nih. Oh ya, aku lihat saya latihan. Komen tapi tidak berani aku. Iki nek misal nanti aku komennya tidak baik, aduh, aku anak juga. Saya latihan karena apa namanya anak-anak santri itu kepengen dikancani gitu loh. Oh, anak-anak kita kan grup pondok itu namanya Asy-Syafi'. Kita punya grup namanya Asy-Syafi', ya, itu kepengen ditemani, pengen dikancani gitu. Cuma saya kan selama ikut Az-Zahir, selama ikut apa namanya diajak diperintah oleh Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin, itu tidak pernah ngematke gitu loh. Tidak pernah ngematke ritme tabuan ya kan, kemudian suaranya tinggi rendahnya harus seperti apa. Saya kan tidak ngematke gitu. Cuma ikut-ikut. Kalau sudah ada orang sholawatan ya ikut sholawatan bareng. Ya soalnya maklum juga kan jenengan harus fokus dengan nanti yang disampaikan kan dan juga mestinya kan mungkin dari ikune nggih. Tapi memang ya Az-Zahir ya setiap malam memang ngoten sih ya memang sebenarnya. Nah, yang istimewa itu kan Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin kemudian dengan jadwal yang begitu padat. Itu suara itu bisa konsisten. Nah, teman-teman itu jaganya gimana? Apakah minumannya susu atau iya? Kalau itu banyak juga yang tanya sih ya memang Mas Az-Zahir kok tiap malam lu padahal ya kok suaranya sih utuh baik sih. Aduh bingung juga nih. Ya sebenarnya karena kulino juga ya, kulino satu kulino. Terus kita juga setiap tampil itu kan memang kita dari proyek tiap panggungnya itu mesti sound systemnya pakai ini jadi tetap ada pengaruh juga dari sound system. Jadi apa yang kita bawakan tiap malam itu insya Allah settingannya sudah satu dengan yang lain itu hampir sama meskipun nanti kita mungkin ada perbedaan di lokasi luas itunya gitu. Tapi kan dari settingan sound system memang sudah faktor pengaruh. Juga memang kita dari chemistry-nya antar vokalis kita juga udah jadi bisa saling bantu ketika Mas Luki lagi kurang fit, semisal saya kurang fit nanti Mas Safi aku lagi fit kayak dengan itu ya ditolongi gitu. Jadi kita saling bagi tugasnya
mungkin bisa diatur gitu ya. Tapi memang ya semuanya saka kulino itu sih, saka kulino. Enggak ada jamu-jamu khusus atau jahe atau apa. Kalau dibilang jamu, karena gini Mbak ya, ingatan soalnya kalau jamu itu biasanya maksudnya satu orang per orang itu biasanya beda-beda. Kalau Mas Luki sendiri? Kalau saya sendiri, kalau lagi itu pengennya jamunya biasanya jangan apa, saya ingin tahu. Kalau saya yo paling kencur itu kencur tak iris-iris itu ya, tak iris atau nanti tak boros, tak ambil airnya, itu nanti tak seduh sama air panas. Itu kalau kan itu kan rasanya tidak enak ya, kadang ada yang malah menunjukkan itu kencurnya langsung dipotong, langsung digerus dimakan gitu. Tapi kan rasanya kan ya tidak pahit, tidak pedas, hampir lah anyep gimana gitu. Akhirnya aduh aku kurang nyaman dirasa, akhirnya ya saya alternatif pakai gula Jawa atau gula aren. Berarti nanti semisal kencurnya itu saya gerus, saya peres, nanti saya ambil airnya, saya kasih gula, nanti saya rebus juga bisa, atau langsung nanti dikasih air panas langsung diminum. Tapi itu pun ya sebenarnya pas waktu darurat, pas ketika memang suara kondisi ini lagi kurang fit, pas lagi serak-serak banget mboten. Tapi ini lagi normal-normal sih mboten sih. Tapi kalau di panggung rata-rata vokalis Azahir mintanya satu cairan tolak angin gitu. Tolak angin. Ya, itu kalau di panggung. Tolak angin minumannya aqua. Minumannya aqua semua. Kalau makanan anak-anak teman-teman kayak enggak ada itu sih. Enggak ada pantangan. Enggak ada pantangan bebas. Malah kadang ada yang suka pedes, iya, ya harus kadang ya iya gitu. Enggak ada pantangan. Biasa aja lah. Enggak ada yang khusus. Paling itu sih. Ya mungkin faktor sound system juga memang sih, karena memang sound systemnya sudah bagus, jadi menunjang kita untuk tampil bisa lebih maksimal gitu. Masalahnya memang ada teman kita namanya Ustadz Sofi itu. Iya, Kori juga itu ya. Az-Zahir itu kalau main antara rekaman dan live itu hampir sama. Iya, jadi sepodo. Ini kan satu hal yang luar biasa, karena biasanya orang-orang itu bagus di rekaman, jelek di live itu. Tapi kalau Az-Zahir itu enggak, live dan rekaman itu sama, bagus, sama tetap kondisinya tetap bagus. Ya mungkin tadi itu Mas, sound system audionya memang orang itu gitu. Ya jam terbang juga ya, tapi memang pengaruh jam terbang. Iya, jadi jam terbang dari teman-teman Az-Zahir. Karena jam terbang tenaga kan juga udah terlatih lah istilahnya. Iya. Karena kan kalau beliau Habibidin kan kita bawaannya yang temponya harus yang semangat, terus juga pembawaannya harus maksimal lah, pokoknya jangan sampai ada salah satu kali pun kadang sampai salahkan gitu. Jadi kita harus fokus benar-benar tidak ada salah, tidak ada yang istilahnya miss. Kalau bisa ya semuanya bisa rata, keluar semuanya gitu. Memang sih, cuman memang buat kita ya sebenarnya berat ya, meskipun berat tapi itu kan kebawasanan juga sih. Mungkin pembawaan kita memang harus lewat jiwa juga, lewat hati lah gitu. Iya. Mas Luki juga beberapa kali mengeluarkan album, ya kan? Ya, sudah betul. Berapa album Mas Luki? Lupa, sampai 7 kayaknya. Tapi kalau untuk pribadi itu yang karangannya itu ada 4 ya. Itu 4. Karangan aslinya? Asli. Kalau saya kan punya channel itu memang ada timnya ya. Kita punya tim, saya berempat lah. Itu ada komposer, ada media, ada yang bagian studio juga ada. Memang tugas khusus saya talentnya dan komposer, terus media, terus untuk juga editing, masalah studio juga ada sendiri. Jadi memang itu lagu yang 1, 2, terutama Maliuna, terus Marhaban Ramadan itu memang ada yang ngarang sendiri syairnya, nadanya, komposisi musiknya memang sendiri. Autodidak ya Mas ya? Autodidak juga. Autodidak ya. Kalau dibilang sekolah enggak kan? Sekolah enggak ada sekolah vokal. Samanya harus dadi. Karena jenengan itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi dalilnya itu at-tumanu minal yaman. Iya betul. At-tumanu. Tuman karena tuman. Iya. At-tumanu minal yaman. Sudah kebiasaan gitu ya. Luar biasa. Waduh, pandungannya ya. Oke. Mas Luki.
setengah lagu atau satu lagu? Satu lagu kakek masuk. Satu album. Ref apa yang kalau di YouTube-nya jenengan yang paling apa? Nah, ini karena YouTube itu memang nggak mesti sih ya. Kadang kita dari awal ada yang satu karya ini saya berharap ini yang meledak gitu. Ya, ternyata kita ya garap bikin yang ini ternyata boleh sing kae sing yang meledak. Gitu. Ternyata pas kemarin terakhir pun aku garap itu kemarin konten saya terakhir itu cover miliknya Ahmad Bukhatir Zaujati. Nah, itu malah justru mengalahkan yang lebih dulu seperti Waliyuna, Marhaban Ramadan, malah justru yang awal sebelum ada Zaujati. Waliyuna itu 35.000 view. Yang ini baru itu langsung 60.000, ini sudah 60.000. Berapa pendapatannya? Ya, amin. Berapa Mas? Ya, berapa? Ya monetis sudah, cuman masih menunggu adsense dari Oh, jadi tidak langsung ya? Tidak langsung juga sih, memang ada proses. Ya semoga di channel Pak Morek ini juga. Sudah berapa lama bikin akun YouTube? Berkah pandemi ini berarti setelah bulan April. Baru ya? Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, baru 5 bulan. Tapi 5 bulan kalau dibandingin yang lainnya masih ada yang jauh sih sebenarnya. Iya. Tapi kan memang ya disyukuri sudah. Kalau saya lihat di Pekalongan mungkin sedikit prospeknya lebih baik mungkin dibanding mungkin ya nggak ngebandingin, cuman bersyukur yang kita jalani meskipun selama berapa bulan ini mendapatkan respon dari publik yang baik juga. Solo ya? Nah, Solo. Nggak ada, ya memang saya pribadi itu di konten saya nggak ada yang lain. Rencananya mau duet sih nanti. Nggak Solo, Surabaya, Semarang. PO bus. Ayo Mas Luki. Siap. Yang mana ini? Yang mana? Ya. Yang Zaujati apa yang mana? Oh boleh. Zaujati nih. Yang yang apa namanya? Yang ini, yang melejit. Yang melejit. Waliyuna ya. Sebentar. Kok kursinya kreok-kreok itu? Nah, ini nanti masuk audio. Boleh Waliyuna. Ini saya udah lama nggak bawa kok malah jadi lupa itu aku lah. Lagune. Waliyuna itu kan sebenarnya memang karangannya bukan punya saya sendiri, jadi memang itu ada orang teman saya, karangannya Mas Khairul Imam. Jadi secara pembawaan memang saya kurang menguasai karya. Yang enak lah. Insyaallah tetap nggih nopo. Viewernya tetap banyak. Saya berharap barokahnya Mas Luki hadir di sini. Nanti satu saat Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin kalau ada waktu saya sowan, saya bawa beliau kerso ke sini. Oh iya ya, biar nanti juga ada itu. Ya. Boleh nih lagu Waliyuna juga boleh nanti disambung Zaujati juga. Ya. Sip. Tapi muter-muternya aja. Oh iya. Iki kok kursinya ini. Kok iso muni melu grogi ya. Oke. Grogi pripun. Wis biasa tengah jen kok grogi. إلهنا ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين إلهنا ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين Itu satu bait terakhirnya. Ya. Pilak-pilak. Ustaz, apa namanya? Jenengan punya keturunan suara enak apa memang? Kalau keluarga bilang sih sebenarnya ada, tapi jauh dari keluarga yang ada di Pekalongan sih sebenarnya. Niku enten dari keluarga yang dari Tegal. Kan kalau saya Simbah Kakung itu dari Kudus, Simbah Putri dari Tegal. Itu yang dari Tegal itu memang keluarga yang di sana itu memang basicnya korik sih memang jadi memang mungkin terbawa dari yang keluarga Tegal. Tapi kalau di Pekalongan yang di sini tak lihat adik saya ya enggak juga. Kakak saya dari sepupu dari kakaknya orang tua saya juga enggak ada juga dari keluarga. Ya memang
Dipilih satu saja di keluarga saya. Iya, Tapi memang ada keturunan, kalau dibilang keturunan ada, tapi dari Tegal yang memang basicnya di keluarga Tegal itu memang banyak yang bisa qori lah, bisa tilawah itu. Memang juga dari awal ya kula nggih basic ini ku tilawah dulu sih sebenarnya, tilawah terus karena di Pekalongan itu dari dulu memang udah menjamur hadrohan, terbangan, ngono jadi akhirnya ya mungkin menyesuaikan di kota, ternyata memang bisa ikut serta sampai sekarang, bisa sampai ikut di Azahir, Al-Munsidin dan lain-lain. Dulu qori belajar di mana? Guru saya awal di Ustadz Musyafa Umar Madono. Saya kan sekolahnya di Al-Mutakin dari SD, dari MTS Al-Mutakin, terus pindah SMA baru di SMA saya tidak ganti sih, maksudnya diteruskan karena di SD sama di MTS kan Pak Musyafa udah di wilayah Al-Mutakin saja. Terus kalau di MA saya meneruskan di Hifal itu sama Pak Ustadz Sodirin Sapro. Ya, mungkin di ya, Syafi'i ya. Akram juga udah sering mungkin. Ya. Istimewa. Ustadz, satu lagi nih. Karena sudah 4:30, tapi enggak apa-apa lah. Kita pernah ketemu. Mumpung ada waktu. Iya, mumpung ada waktu. Monggo diunjuk susune. Iki susu asli. Iki ya? Iya. Enggak, itu apa ya? Indomilk. Oh, kira di Syafi'i Akram juga ada santri, ada yang ternak sapi. Enggak, sekarang sudah enggak ada sapi di Syafi'i Akram. Dulu kan ada. Yang di depan. Ya, itu sudah lain. Monggo diunjuk. Operatornya orang usah iri, kok nggawe dhewe operatornya. Turahane Mas Luki suarane melu enak ngono. Satu Mas Luki. Selama ini saya ikut Az-Zahir, kemudian saya lihat grup-grup sholawat yang lain, itu penggemarnya kan banyak. Terutama dari sisi cewek-cewek itu kan, wanita-wanita muslimah itu kan, muslimah ukhti itu kan, muslimah 2020 2019. Ini bagaimana Mas Luki menyikapi ketika mereka minta foto, kemudian apakah minta foto misalkan, atau kemudian apakah ada di antara mereka yang curhat tentang kehidupan pribadi mereka ke Mas Luki? Kalau masalah pribadi kayaknya sih ya enggak juga sih, cuman kalau masalah foto itu pasti kalau ketemu mesti wajib, padahal kadang udah pernah foto pasti minta foto lagi, kadang mesti kayak gitu. Tapi memang ya dari didikan Doro Habibidin pun memang ya kalau memang situasinya terus juga dilihat ya juga yang pokoknya yang tetap terjagalah sebagaimana mencerminkan majelis. Kalau memang yang ada minta foto ya silahkan, mungkin bisa bareng-bareng. Ya pokoknya kalau yang semisal kita masih bisa ngasih waktu, ya setidaknya kasih waktu, karena kadang Ndoro Habibidin pun pernah ngendikan ya kadang dari jamiah pun ada yang dari jauh, kadang pengen ketemu juga, ya enggak apa-apa nanti dikasih foto, meskipun kita dalam keadaan susah memberikan satu kenangan untuk senangnya orang lain pun kan merupakan mendapatkan pahala juga, kata beliau. Ya udah tetap dikasih kesempatan, kalau sudah tetap nanti kembali lagi, kalau sudah selesai langsung bareng-bareng sama teman-teman gitu. Jadi tidak apa-apa sih sebenarnya, tidak apa-apa. Cuman ya kita tetap kadang merasa gini, ndak menutup diri, kadang kita merasa ilfil, aduh aku dijak foto tapi situasinya lagi angel. Kadang karena gini ya, kadang saya udah menjaga diri pun kadang mereka kadang ada yang bisa menjaga diri, ada yang enggak mas maksa sampai deket-deket itu kan banyak mesti kesempatan yang seperti itu kita lalui. Kadang kita yang kita khawatirkan kalau orang lain lihat kita seperti itu, itu kok kayak demet-demetan kayak gitu. Ya sebenarnya kita tidak ada niatan seperti itu, karena keadaan memang semuanya tidak bisa ya secara alamiah, tidak bisa, kecuali memang ada mas-mas banser yang ada yang jaga, ayo ditata yang rapi gitu kan, kadang tidak rapi juga gitu. Khawatirnya kalau semisal orang lain yang lihat kurang berkenan gitu, kita khawatirnya seperti itu juga sih. Makanya
Kalau ada yang minta foto, kita kadang ilfilnya kalau semisal masih belum situasinya enak, kadang kita maksa. Kadang menolak, kadang meskipun memaksa, kadang kita menolak. Nah, dengan menolaknya kita, kadang responnya mereka itu kadang dikiranya kita itu sombong gitu, yang berat itu seperti itu, jual mahal. Jual mahal. Padahal kita itu tidak seperti itu, karena kita memang di situasi pada saat itu kita memang masih dalam suasana majelis, ya sebagaimana mungkin kita bisa jaga etika. Kadang karena kita udah baik pun, kadang orang lain masih bisa menilai kita itu buruk. Apalagi kalau kita berbuat kelihatan udah buruk, pasti lebih dinilai orang lain pasti buruk seperti itu. Beratnya memang seperti itu sih. Kalau masalah foto itu enggak masalah sih sebenarnya, enggak apa-apa. Kadang kalau masalah pribadi timbulnya ke kita, ya kita enggak juga sih, karena kadang saking banyaknya kadang ini HP pun kalau semuanya dilayani kan kita juga enggak bisa. Terus kalau satu aja dilayani itu pasti merembet pembahasannya panjang. Terus Mas Luki lagi apa di sini, ngapain terus gini. Lah kan mereka sudah tahu kalau Mas Luki punya istri. Nah itu repotnya kan kayak gitu lah. Iya. Lah ini kan begini, masalahnya kan mereka wes ngerti nak Mas Luki sudah punya istri. Terus yang kedua, kalau istri tahu gimana? Gitu ya. Cemburu itu gimana? Pasti. Cemburu. Iya. Oh, pernah ya? Pernah, ya sudah. Itu cobaane duwe bojo artis kan. Soalnya memang ya saya kira enggak cuma saya sih, semua vokal yang ya enggak vokal lah. Maksudnya personil yang udah punya istri pasti pernah mengalami kayak seperti itu. Cuman kan karena rata-rata personil Azahir itu udah beristri ya, jadi mungkin dari segi lebih mengertinya, lebih paham. Jadi semuanya yo udah wes ngerti bahwa orang publik pasti kadang disenangi oleh orang-orang lain dan pasti dimintai foto, istilahnya ada yang ngefans gitu, pasti udah tahu. Jadi kalaupun ada yang deketin, kadang ada yang PA kan, kadang juga ini dicek juga ini, kadang dicek juga kadang. Tapi ya pokoknya kalau masih sebatas normal ya nggak masalah kan. Iya. Tapi nggak dikasih password itu apa? Tetap kasih password, mereka kan tahu orang tiap hari juga kayak gini. Terus ngerti passwordnya ganti tiap orang, passwordnya kita kali ya mau gimana lagi ya wes passwordnya itu lah. Passwordnya apa Mas? Jadi dan ketemu, gie, siapa gie gitu. Di panggung kelihatannya kayak gini. Tekan nomor. Passwordnya Mas ini. Ya mungkin lebih bisa menjaga perasaan kita sama istri sih ya, karena memang ya istri pasti, yang namanya istri kalau kita orang-orang publik pasti didekati orang-orang banyak, pasti dalam artian curiganya dia ada curiga juga, maksudnya dalam artian waspadanya lebih, karena kan memang ya udah lihat aslinya kayak gimana kalau di sekitaran orang. Dan mungkin dulu sebelum jenengan jadi suaminya, dia istri jenengan sudah mikir resiko punya istri seperti Ustadz Luki itu tak kan begitu kan, fannya banyak gitu kan. Iya memang perangkatnya dulu kan juga dari saya sebelum istri saya menikah itu kan memang sebelum saya seperti ini, jadi kan memang ya ada sedikit kaget lah gitu. Jadi kalau dulu kan ya Mas Luki biasalah, kalau sekarang mungkin udah banyak yang dikenal orang, jadi ya lebih cemburunya otomatis lebih pasti. Kayaknya jenengan pun bisa seperti itu. Saya biasa aja. Kan juga idaman para ukti nih Ustaz Maruli. Ya seperti itulah, tapi sudah bisa mengerti lah, karena ya rata-rata personil Azahir sudah berkeluarga. Jadi kalau lihat suaminya seperti itu ya yang lainnya juga seperti itu suaminya. Yang saya diajak foto ya suaminya juga diajak foto sama orang. Yang penting ini ya, reminding self gitu. Eleng. Iya. Wes duwe bojo ama wes duwe bojo. Putra berapa Mas Luki? Masih program Pandungannya. Oh, masih program. Ya, masih program. Semoga disegerakan. Amin. Kita minta doa sama Zahir Mania gitu kan. Semoga Ustadz Luki segera memiliki keturunan yang solihah gitu kan. Ya menjadi Luki Junior lah minimal. Bisa meneruskan sholawatan di panggung maupun non panggung. Gitu. Nanti namanya Yan Luki Aditya Junior. Kayak pemain bola. Masya Allah. Ya Allah.
Umur Mas Luki berapa sekarang? Berapa ya? Kalau lihat-lihat orangnya mungkin mesti banyak orang yang Mas Luki masih paling usianya masih berapa toh, tapi likuran. Ya, likuran. Tapi kalau dilihat dari tahun lahir itu sudah tua. Lahir tahun 92, berarti untuk 28. Iya. Nah, karena posturnya kecil, jadi orang-orang mesti menganggapnya, mosok sih Mas Luki wis nikah, mosok sih Mas Luki wis tua. Kadang ada gitu. Jenengan kalau misalkan pakai celana jeans gitu kan, baju putih biasa lengan pendek, kalau kayak bocah SMP kelas 3. Lah nggih makane niku. Mesti masih ana sing kaget mesti. Malah ana sing kaya ngertine, lho mosok isih kuwi ya. Tak kira sih sekolah sebulan wis nikah. Kadang ya memang karena dari posturnya sih kemarin. Apalagi pas waktu nyanyi di YouTube itu kan. Kenapa sih? Ya waktu film take gambar di YouTube itu kan penampilannya keren itu. Oh iya. Tapi terpatahkan setelah ada video sejati. Oh iya ternyata sono bojone. Sono bojone timbang. Aduh, akhirnya cinta yang terpendam bagi yang lain kan. Apa pernah ada fan yang kemudian ke rumah gitu? Oh banyak. Banyak. Iya, banyak sekali. Terus istri gimana istri? Nah, iku kan gak nemoni apa urusan gawe keteh apa? Lah itu kadang juga riskan juga sih. Maksudnya kan gini. Soalnya ya dilalah juga kula tasik masih hidup bareng sama orang tua, terlebih saat hidup di rumah mertua. Kadang juga risih meskipun udah lama di situ, kalau ada tamu, apalagi kalau ada tamu cewek gitu ya, kalau meskipun mereka bergerombol rame-rame, tapi kan kalau di rumah sendiri kan pripun ya enak lah. Cuman ya udah paham juga ya, saya di lingkupnya di majelis dan di siar, mungkin di sholawat banyak dikenal orang, akhirnya banyak orang juga yang ingin lebih kenal, lebih dekat. Piye sih Mas kok kene nang omah kayak gitu. Kadang akhirnya dari jauh, kadang dari keluar kota pun ada, dari ya pokoknya mesti ada yang mampir. Tapi ya kita tetap kadang pas di rumah ndak ketemu saya ayah ada. Ya pokoknya tetap meskipun pas kita keadaan lagi di rumah, lagi keadaan apapun tetap ditemui. Mas Luki, apa yang pengalaman yang paling menarik, pengalaman yang paling katakanlah gini loh, pengalaman sing apa ya, kudratillah gitu, kudratillah yang di luar akal gitu loh, selama panjenengan derek ke Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin, selama ikut maulid lah, ada ndak cerita-cerita yang? Kalau itu ya banyak sih sebenarnya, cuman yang terkesan, yang paling intinya jalan hidup saya itu kayaknya yang dulu saya inginkan ini sudah bisa sudah bisa digambarkan gitu loh. Baik kadang karena dulu mungkin kayak gini contohnya, saya itu dulu sering ikut maulid kayak gini kan udah dari dulu kayak dari kansus itu kan jadwalnya kan udah dari zaman dulu. Cuman kalau dulu itu ayo melu maulidan kansus mesti ono besinan kayak gitu. Jadi niatnya dulu ikut maulid itu karena ada besinannya gitulah. Lah dulu itu kan saya itu masih ya di belakang karena kan masih pengunjung melihat Ustadz Nizar, Ustadz Jamrudin di depan dan intinya bisa mimpin maulid. Kadang saya mikir kayak gini, wah senang ya bisa ngarep, dekat dengan ulama, dekat dengan para habaib gitu, bisa mimpin maulid gitu. Kapan ya mbok sewaktu-waktu mbukan satu kali saja aku bisa koyok beliau di sana. Dan ternyata jalan sampai sekarang awal ikut Al-Munsidin itu juga kan dikasih wawalan jadwalnya akan sholawat. Yang saya rasakan kok ternyata aku sudah dikasih jalan sama Allah, suatu keajaiban, dan ini yang saya inginkan lebih dari dulu ternyata bisa kenyataan gitu. Dan yang saya inginkan itu wabil khusus untuk bisa lebih dekat sama Abah Lutfi gitu. Itulah yang intinya. Artinya bahwa cita-cita dekat dengan ulama itu merupakan doa. Okay. Dan kemudian saat ini sudah terwujud. Okay. Terlebih
sekarang kan bisa dibilang ikut bisa masuk lingkupnya keluarga beliau, meskipun sebagai santri tetap jaga etika, sangat bersyukur sekali bisa masuk di lingkungan beliau gitulah. Setidaknya bisa dikenal sama keluarga beliau, kan sebuah kebanggaan gitu yang memang tidak bisa dipikir secara nalar sampai dulu. Ternyata kok jebule aku iso kayak gini, padahal dulu saya tidak ada jalur untuk ke situ karena memang saya dulu senang sholawatan gitu aja sih. Jadi tidak ada untuk ben iso mimpin maulid secara sing sakral kayak beliau enggak. Cuman ternyata saya bisa menjalani ini pun, dan saya bisa dekat dengan para habaib, para kiai gitu. Barokah maulid, barokah cinta kepada Kanjeng Nabi, dekat dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, laras sekali itu. Bisnisnya apa, Mas? Saya kalau di rumah punya bikin itu apa? Kayak ginilah. Baju ada. Kalau teman-teman semuanya memang online, semuanya via online ada, via langsung COD bisa. Dan untuk produk saya ada namanya F3, itu khusus saya bikin sendiri ya. Kalau yang F3 lah, kalau orang-orang yang di Pekalongan banyak itu kan memang sudah ya menjamur, produknya memang milik orang lain. Kalau ini memang punya saya sendiri, ada gitu. F3. Jadi jualannya via online. Nggak via Valen. Kalau via Valen cuma satu aja Iya, kalau itu online sih karena memang waktunya juga susah nih. Kan kadang juga pas. Kalau untuk saat ini mungkin masih bisa via online. Via secara langsung lah, jual secara langsung. Kalau pas jadwalnya padat kan nggak mungkin bisa melayani secara langsung, jadi secara online lah. Dan itu pun yang handle istri saya sih memang. Jadi tidak hanya saya pribadi yang jual gitu. Sudah hampir jam 5 ini. Santai, tidak kerasa tapi enak ini mumpung ada waktu sama jenengan. Tapi nanti kalau kelamaan teman-teman Az-Zahir ndak bosen ndak? Mungkin ada part selanjutnya. Ya, 1, 2 gitu ya. Insyaallah lah. Kapan-kapan kita sambung lagi, Mas Lutfi. Terima kasih sudah hadir di rumah saya di podcast Ma'rufi Official, dan semoga Mas Luki diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan. Kita juga sama-sama minta kepada Allah semoga tetap diakui menjadi murid daripada guru-guru kita, wabil khusus Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Terima kasih Mas Luki. Sampai jumpa lagi, matur nuwun. Saya enggak ngasih apa-apa ini saya. Enggak. Ini kan sudah ada dapat fungsi. Saya kebahagiaan. Siap. Sedaya matur nuwun. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.